Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ummah. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga sahabat Ummah dalam keadaan sehat ya. Untuk sahabat Ummah yang mungkin sedang kurang enak badan, kita doakan yuk sama-sama semoga sahabat Ummah yang lagi kurang enak badan diberikan kesembuhan dan kepulihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga berdoa agar kita semua yang ada di sini diberikan keberkahan oleh Allah untuk menjalani hak kita sehari-hari. Nah, sahabat Ummah, udah tahu kan kalau Ummah punya program baru namanya Berkurban di Ummah aja. Nah, program ini adalah salah satu program yang mempermudah sahabat Ummah untuk berkurban gitu. Berkurban hanya bisa dilakukan atau sahabat Ummah bisa berkurban lewat genggaman, kurang lebih seperti itu. Nah, saat ini spesial live streaming Ummah berada di seperti yang sudah dilihat di peternakan atau kandang kurban gitu. Dan kami sudah bersama dengan salah seorang partner kurban Ummah, yaitu Digiternak. Jadi kalau sahabat Ummah masuk ke program terbaru Ummah, yaitu Berkurban di Ummah aja, bisa tuh memilih kurban dari Digiternak. Yuk sama-sama kita sekarang berkenalan dengan CEO Digiternak, Mas Fajar. Mas Fajar, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar, boleh perkenalkan diri dulu nggak ke sahabat Ummah tentang Mas Fajar dan Digiternak ini? Oke, salam kenal sama sahabat Ummah. Saya Fajar, Head of Kurban Digiternak 2020. Jadi Digiternak ini pertamanya merupakan platform untuk para peternak lokal dalam hal proses penggemukan sapinya mereka. Gitu. Nah, tahun ini Digiternak mulai untuk masuk ke pasar untuk jualan hewan ternaknya, kayak gitu. Jadi biasanya kita cuma nge-provide teman-teman di peternakan itu untuk memantau hewan ternaknya. Nah, tahun ini kita buka untuk bisa jualan di Digiternak. Gitu. Kira-kira ternak ini tuh ada sejak kapan sih? Kemudian kenapa sih kok Digiternak berjualannya via online seperti itu? Oke, jadi kalau misalnya jawab dulu online ya gitu. Okay. Jadi Digiternak ini udah ada kata digi ya, digital gitu kan, ternak digital sebenarnya. Jadi lahirnya Digiternak ini sekitar 3 tahun lalu gitu kan. Tapi ini white label pertamanya. Kita melayani beberapa brand yang memang untuk jualan hewan kurban. Nah, tahun ini kita pakai brand Digiternak itu biar langsung merasakan bahwa peternak itu end to end. Jadi dari mereka langsung ketemu customer kayak gitu. Lalu kenapa online? Kita ini kan muda ya gitu. Kita lihat bahwa peternakan di Indonesia ini sebenarnya kalau distimulus dengan teknologi akan bisa menghasilkan yang lebih baik gitu. Salah satunya adalah dengan adanya kita bikin nggak bilang big data lah. Little data gitu mengenai peternakan, satu kelompok ternak, beberapa kelompok ternak, ternyata bisa meningkatkan kualitas SDM peternakan di Indonesia. Nah, ini menjadikan di tim Digiternak sendiri lebih confident untuk memperkenalkan bahwa inilah hasil ternak rawatan peternak lokal di Indonesia. Oke, jadi salah satu poinnya dengan beli di Digiternak kurang lebih bangga akan produk lokal ya. Betul. Seperti itu. Dan ini memang langsung dari peternak ya. Langsung sahabat Ummah dari peternak, kurang lebih seperti itu. Nah, Mas Fajar boleh jelasin nggak kira-kira hewan kurban yang ada di Digiternak itu ada apa aja? Oke, jadi untuk program kurban tahun 2020 ini di Digiternak ini ada 3 produk. Yang pertama adalah pasar hewan kurban. Itu pasar hewan kurban itu meliputi sapi, kambing, dan domba yang ada di Jabodetabek. Nah, jadi sahabat Ummah yang ingin mencari kurban, yang masih diperbolehkan kurban di lingkungan rumahnya, pesantrennya, bisa ikut di pasar hewan kurban. Nah, bisa memilih, nanti hewan kurbannya itu harganya sudah termasuk biaya perawatan, biaya pengiriman, dan garansi jika hewannya mati atau patah selama dalam perawatan kami. Gitu. Jadi ada tambahan lagi charge. Jadi kita udah langsung ke alamat teman-teman sahabat Ummah kayak gitu. Yang kedua adalah ada berkah kurban. Nah, berkah kurban ini kita mengajak kepada sahabat Ummah yang ingin berkurban tetapi ikutan berbagi. Dalam artian gini, kita berbagi berkah kurban gitu. Nah, berkah kurban ini akan dilaksanakan di daerah-daerah desa tertinggal, desa pelosok, dan desa-desa yang sangat minim hewan kurban.
Itu. Nah, untuk berkah kurban ini adanya di Lombok, Jawa Timur, tersebar di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara ya. Gitu. Nah, yang ketiga ada kemas kurban. Nah, kemas kurban ini merupakan suatu terobosan baru di mana hewan ternaknya sahabat Uma nanti akan kami potong, dagingnya akan kami olah menjadi bentuk rendang. Dan nanti akan kita packaging dalam bentuk kemasan kaleng 185 gram, ada sapi dan ada domba. Nah, kayak gitu. Jadi udah ada 3. Menarik ya, dan sahabat Uma, 3 program yang tadi disebutkan oleh Mas Fajar bisa langsung sahabat Uma akses melalui aplikasi Uma. Caranya cukup mudah seperti tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Sahabat Uma cukup masuk ke aplikasi Uma, kemudian masuk ke banner yang ada di atas aplikasi Uma, kemudian diklik tuh berkurban di Uma aja. Setelah itu langsung masuk ke partner kurban namanya Digi Ternak, insya Allah ada di paling atas. Setelah itu tinggal sahabat Uma pilih 3 program tadi yang mungkin sahabat Uma paling senangi, kurang lebih seperti itu. Mas Fajar, sahabat Uma penasaran mungkin sahabat Uma di rumah. Kenapa sih di sini kemudian masuk ke sapi semua yang ada di atas? Okay. Di atas. Jadi memang untuk handling hewan itu kita sebenarnya tidak bisa Karena mencapai satu hewan ini dari meskipun mereka kategorinya ruminansia, sapi, kambing, domba dan unta, tapi mereka punya penyakit dan punya lingkungan sendiri istilahnya. Jadi baiknya hewan kurban itu baik itu sapi, kambing dan domba itu tidak di satu tempatkan. Nah, kebetulan di belakang kita ini sahabat Uma ini sapi-sapi yang memang diternakan oleh peternak kami. Yang di sini nama kelompok ternaknya Tegalwaru. Tegalwaru, oke. Kelompok ternak Tegalwaru. Iya, di sini. Ini berada Ini berada di Kabupaten Bima. Nah, ini sapinya rata-rata digemukkan 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan. Jadi setelah umur 2 tahun lalu kita tangkap, lalu nanti digemukkan untuk nanti selanjutnya kita bawa ke sini. Oke, kurang lebih seperti ya. Kalau untuk total sapi yang ada di sini sekarang ini berapa banyak ya? Ada 161. 161 dan semuanya siap dijual. Siap dijual. Oke, sahabat Uma ada 161, jadi jangan khawatir untuk kehabisan gitu ya. Tapi boleh loh sahabat Uma dari sekarang mulai dilihat-lihat hewannya yang ada di Digi Ternak dan dipilih tuh yang sesuai sama yang sahabat Uma inginkan, kurang lebih seperti itu ya. Kang, ada pertanyaan lagi. Lagi PSBB nih, kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira untuk masa PSBB ini, pembeli sama tahun sebelumnya itu perkiraan Mas Fajar akan sama atau seperti apa? Jadi kalau semenjak Corona datang bulan Maret ya, Pak Presiden umumkan, kita cukup khawatir juga sebenarnya kan, apa berdampak terhadap itu pasar kurban terbesar di Indonesia itu adalah Jabodetabek. Jadi nilai transaksi kurban di Indonesia itu sekitar 60 triliun. 6,7 triliun. Oke. 1 tahun itu ya. Nah, untuk di Jabodetabek sendiri, untuk sapi kebutuhannya sampai 45.000 ekor. Wow. Itu Jabodetabek ya, gitu. 45.000 ekor. Nah, Bima sendiri, kelompok ternak yang ada di Bima itu per tahun ini menyumbang 9.800 ekor yang diberangkatkan ke Jabodetabek. Gitu. Jadi salah satu mitra kita yang di sini nih ya 161 itu sebagian kecilnya gitu. Nah, dari transaksi sekarang itu sebenarnya menurut kami normal. Artian mungkin karena adanya penutupan jemaah haji yang tidak berangkat ya. Gitu. Jadinya mungkin yang pada tahun ini harus melaksanakan ibadah haji, akhirnya memilih untuk berkurban. Kayak gitu. Yang kedua, jika misal ditanya apakah ada penurunan, kami bilang penurunannya seperti ini. Yang tahun lalu belanja misal 10 ekor masjidnya atau berapa ekor berkurang. Karena harus adanya ada beberapa tempat yang tidak boleh potong karena terkait zona hitam di situ kayak gitu. Jadi kurang lebih Akan sama seperti tahun lalu. iya. Bukan kayak gitu ya. Oke. Buat sahabat Uma yang punya pertanyaan tentang
Digi Ternak, tentang cara berkurban di rumah dan lain sebagainya, itu bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Bisa di Facebook, bisa di Instagram yang lagi nonton di Instagram, bisa juga di aplikasi Uma yang lagi nonton di aplikasi Uma, dan juga bisa di YouTube. Kebetulan live streaming kali ini ada di 4 platform berbeda, kurang lebih seperti itu. Ya, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi, cara bedain ternak yang sehat atau enggak. Mungkin lebih hewan di sini tuh terjamin kesehatannya atau gimana? Oke, jadi Sahabat sahabat Uma, sapi-sapi kita yang ada di sini itu berasal dari Pulau Sumbawa. Yang harus sahabat Uma tahu bahwa sebelum sapi ini berangkat, 1 bulan sebelum jadwal naik perahunya, itu sudah dicek oleh Dinas Kesehatan setempat provinsi ya, lewat karantina, diambil darahnya. Nah, dites darah, nanti kalau misalnya ada yang penyakit zoonosis seperti antrak atau sapi gila, itu tidak boleh. Jadi yang udah diberangkatin ke sini, yang udah terjamin surat sehatnya. Nah, yang kedua, ketika nyampe sini, baru aja kemarin tuh Dinas Kesehatan Kota Bogor datang ke sini, dokter hewannya ngecek satu-satu. Nah, alhamdulillah di kandang kita 100% sehat, tidak ada sapi yang sakit. Jadi nggak usah khawatir ya sahabat Uma, melalui platform Uma yaitu Digi Ternak. Insya Allah sapi yang ada di sini udah dicek. Pertama di daerahnya, kemudian yang kedua dari Kota Bogornya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah sapi-sapi yang ada di sini sehat seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Uma. Tadi sempat bilang kalau disebar ke daerah terpencil. Itu sistemnya seperti apa ya? Apakah melalui ekspedisi atau seperti apa? Oke, jadi Sebenarnya hewan kurbannya itu ada di daerah tersebut. Oke. Nah, sudah ada dari situ. Jadi sebenarnya Digi Ternak punya binaan juga di daerah. Jadi kambing-kambingnya itu berasal dari peternak lokal di situ. Nah, yang dimana kami ambil, lalu kami sebarkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi nanti sahabat Uma bisa nonton live streaming pemotongannya. Nanti kita kasih tahu kalau sahabat Uma beli yang berkah kurban kambing itu misal di Lombok Utara. Nanti kita kasih tahu nanti H-5 biasanya ini kambingnya, nomornya, kapan dipotongnya, nanti bisa live streaming baik itu di aplikasi Uma ataupun di channel channel sosmed kita gitu. Jadi lalu nanti hari sorenya kita kasih laporan video dan fotonya gitu kepada si pengkurban. Nah, kenapa ini? Karena ini udah teknologi lah gitu ya. Masa iya sih nggak bisa zaman now banget gitu. Kayak gitu. Jadi kurang lebih sahabat Uma di rumah aja pesan lewat handphone udah dapat semua fasilitasnya. Betul, ya. Oke. Jadi kurban di rumah aja. Kurban di rumah aja. Oke. Ada lagi nih yang nanya sahabat Uma. Kebetulan lumayan banyak pertanyaannya. Kalau ada yang mau potong sendiri, kira-kira bisa dipandu nggak atau minta panduan? Panduan kurban, insya Allah bisa. Oke. Jadi kalau misalnya yang potong sendiri kan ada beberapa yang beli kambing atau domba, kan pengen dipotong sendiri, misal potong lokasi di sini atau di kandang domba kami misalnya, itu nggak apa-apa silahkan datang. Nanti di situ kita punya petugas sendiri. Oke. Gitu. Jadi insya Allah sahabat Uma yang mau ambil 3 program tadi dipermudah lah, kurang lebih seperti itu ya. Dipermudah. Jadi sekarang mungkin saatnya sahabat Uma gitu ya, untuk sahabat Uma yang belum tahu, silahkan gitu langsung buka aplikasi Umanya. Kalau misalkan sahabat Uma yang di Instagram, sederhana tinggal klik link di bio, itu ada langsung berkurban di Uma aja, tinggal diklik. Kalau yang nggak di Instagram, tinggal masuk ke aplikasi Uma, lihat ada banner berkurban di Uma aja, kemudian diklik, setelah diklik, masuk ke partner kurban ubah, yaitu Digi Ternak. Nah, di situ ada 3 program yang tadi Mas Fajar jelasin, kurang lebih seperti itu sahabat Uma. Ya, sama satu lagi nih sahabat Uma, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan langsung tulis di kolom komentar sekarang, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, entah itu di aplikasi Uma atau di YouTube, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke partner kurban Uma yaitu Digi Ternak. Karena mumpung ada langsung nih partner kurban Uma, jadi saatnya ditanyakan seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita lihat lagi ya pertanyaan ya. Dari Metamorphosis Reborn. Bismillah, Assalamualaikum Min. Mau tanya, kalau mau ikut kurban online, pengkurban dapat bagian daging juga apa enggak ya?
Nah, untuk yang berkah kurban itu kan dipotongnya di daerah pelosok ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman kalau ingin dipotong di Jabodetabek, itu requestnya berarti di pasar hewan kurban. Nanti kalau misalnya teman-teman yang di daerahnya itu tidak boleh pemotongan, kita sebenarnya ada fasilitas untuk memotong. Nah, nanti yang sepertiganya requestannya bisa kita kirimkan atau dijemput di daerah tempat pemotongan kita. Kayak gitu. Untuk yang di Jabodetabek ya, gitu. Tapi kalau yang berkah kurban, itu kan pemotongan kita ada di Lombok Utara, Lombok Timur, Kediri, Tulung Agung, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bogor. Itu kita serahkan semuanya ke masyarakat. Jadi untuk milih program yang mana kalau mau dagingnya bisa diambil? Yang pasar kurban sama yang kemas kurban. Jadi yang kemas kurban ini setelah kita proses jadi kaleng, ini nanti kita antarkan ke rumah. Oh gitu, oke. Nah, kelebihannya yang kemas kurban, kalau misalnya teman-teman ingin misal custom desain ya, ada fotonya, ada namanya di situ. Foto keluarga bisa dicantumkan, nama perusahaannya atau bisa. Jadi yang kemas kurban itu setelah kita potong di hari pabrik, lalu kita kemas, lalu kita proses, itu kurang lebih paling lama 21 hari. Nanti udah kita antar ke teman-teman. Udah dalam kaleng. Jadi mungkin sahabat semua penasaran gimana sih bentuk kalengnya gitu ya? Bisa langsung lihat di aplikasi UMA ya? Atau kalau ini adakah? Bisa langsung lihat di aplikasi UMA, ada di bannernya. Jadi caranya seperti tadi sahabat UMA, gampang, buka aplikasi UMA, kemudian lihat bannernya, klik bannernya, berkurban di UMA aja, kemudian cari tuh partner kurban UMA namanya Digiternak, adanya di posisi paling atas insya Allah. Nah setelah diklik, langsung lihat ada 3 program atau 3 program dari Digiternak yang bisa sahabat UMA pilih. Salah satunya yang kaleng itu, namanya apa Mas? kemas kurban. Kemas kurban. Kalau misalkan mau pilih kemas kurban, insya Allah daging kurbannya sahabat bisa UMA langsung pilih, datang gitu ya ke rumah sahabat UMA dengan packaging yang unik, kemudian bisa request seperti itu. Kemudian kalau nggak mau dikemas, jangan khawatir, ada lagi satu lagi namanya program kandang berkah kurban yang bisa dipilih juga seperti itu, kurang lebih sahabat UMA. Nah, itu ada produknya, boleh ya. Iya, maaf sebentar sahabat UMA, diambilkan dulu. Silakan Mas Fajar. Jadi ini ada 2, ini sapi dan domba. Untuk sapi ini kita harganya itu 17.150. Ini nanti teman-teman udah dapat 250 kaleng. Wow, banyak 250 kaleng. Nanti, nah kalau untuk yang domba ini harganya 2.300.000. Ini nanti teman-teman dapat 30 kaleng. Nah, di sini misal teman-teman mau pakai logonya sendiri boleh. Nah, harus teman-teman sahabat UMA ketahui bahwa proses pengerjaan ini sudah ada sertifikasi BPOM dan MUI-nya. Oke, udah ada sertifikasi. Jadi kita udah halal untuk jualan di Indonesia. Oke, alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir lagi sahabat UMA ya. Insya Allah udah halal, udah ada BPOM-nya juga ya. Ya, betul. Insya Allah aman dan juga halal. Dan perlu sahabat UMA ketahui, kalau saya lihat di sini, sepertinya sapi-sapinya tuh happy ya, bahagia ya. Boleh dikasih tahu ke sahabat UMA nggak kira-kira apa sih, ada nggak sih tips untuk bikin ternak yang ada di sini tuh? Kalau yang saya lihat di sini sapi ya, itu happy gitu. Jadi kalau misalnya di Digiternak ada sapi Bali asal Bima. Nah, ini kenapa premium? Karena peternaknya datang ke sini. Jadi selama sapi penggemukan di Bima itu 6-8 bulan, itu peternaknya ikut ke sini. Sehingga stresnya sapi berkurang. Kenapa? Karena mereka berpindah lokasi tapi masih ada tuannya. Nah, premiumnya di pengalaman kami untuk sapi Bima ini, kenapa kita bilang premium? Karena kualitas sapinya lebih bagus menurut kami. Kenapa? Karena stresnya kecil. Nah, mereka ketemu orang lain ketika di masjid aja, karena udah tahu mau mati gitu ya. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi salah satu penyebab sapi di sini happy dan kualitas dagingnya bagus adalah karena stresnya minim seperti itu sahabat UMA. Jadi ya balik lagi seperti yang saya bilang bahwa beli sapi di UMA melalui partner kurban UMA yaitu Digiternak, insya Allah sudah terverifikasi gitu, karena Digiternaknya pengalaman, kemudian sapi-sapinya atau hewan kurbannya di sini berkualitas gitu ya. Dan sahabat UMA jangan khawatir nih, di Digiternak bukan hanya sapi ya, tapi juga kambing dan juga domba juga ada. Seperti tadi yang udah jelasin sama Masnya, kalau misalkan di Digiternak ada 3 program yang bisa dipilih.
Kurang lebih seperti itu ya. Balik lagi diingetin sahabat Ummah, yang ingin bertanya silakan taruh di kolom komentar pertanyaan sahabat Ummah, insya Allah nanti akan dijawab langsung ya sama Mas Fajar. Bismillah. Ada lagi nggak pertanyaan ya? Kita lihat dulu ya. Pertanyaan. Oh, ada nih dari Instagram. Halo yang live di Instagram, sahabat Ummah dari Riki Rahmatullah. Dari Riki Rahmatullah bertanya, Assalamualaikum. Apakah hewan kurban di gigi ternak ada surat sehat dari Dinas Peternakan setempat? Mungkin baru bergabung live kita. Oh, baru bergabung ya, jadi belum tahu. Kami pastikan hewan ternak yang dari kami, hewan untuk kurbannya, ada setiap hewannya tuh adalah surat sehatnya. Jadi nanti ketika hewannya datang ke masjid, itu surat sehatnya dari tempat kita ini kan Bogor ya kandangnya, dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan nanti akan dapat. Jadi jadi kemarin itu dinasnya datang ngecek satu-satu dari mulai umur sama kesehatannya, gitu kan. Nah, lalu kita dikasih suratnya satu-satu per sapi. Jadi nanti sapinya ini didatangkan ke tempat sahabat Ummah beserta dengan surat sehatnya, keterangan sehat. Jadi insya Allah kita kenapa? Karena ini kan ibadah ya, harus amanah. Mempersiapkannya juga harus eksklusif ya, gitu kan. Jadi seperti itu sahabat Ummah. Lagi-lagi tidak perlu khawatir karena sapi di sini sudah ada suratnya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Insya Allah udah aman ya. Kita lihat lagi kalau ada sahabat Ummah yang mau bertanya, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Sebentar, dilihat dulu dari Instagram, dari @hora.umum. Halo @hora.umum. Bertanya, apakah kita bisa request tempat atau daerah tertentu untuk distribusi daging kurban kami? Misal, saya mau distribusi daging di kampung halaman saya, di kecamatan A, dusun B. Apakah bisa? Kalau masih di Jabodetabek, masih bisa ya. Oke. Tapi kalau jangkauan dari SDM serta dari kan kita pilih hewan nih kita seleksi ya itu. Jadi kalau yang nggak masuk seleksi ya kita nggak bisa seenaknya. Boleh dijelasin atau disebutin lagi? Nah, kalau misalnya sahabat Ummah kan udah gitu misalnya nggak mau ribet pengen motong di kita bisa gitu. Jadi nanti kita potongin lalu nanti kita kirimin dagingnya tapi khusus yang ada di Jabodetabek aja ya kayak gitu. Oke, jadi insya Allah udah terjawab ya tadi dari @hora.umum seperti itu. Kemudian alhamdulillah banyak banget nih pertanyaan yang masuk dari sahabat Ummah. Kita bacain lagi, boleh? Masih dari Instagram. Buat teman-teman di Facebook yang mau bertanya, silahkan loh. Dipersilakan untuk teman-teman dari aplikasi Ummah yang mau bertanya, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Ini pertanyaan dari Wulan Sayuki. Harganya berapaan ya sapinya? Oke. Gitu. Ada yang tertarik sama sapi nih ternyata. Ditunggu-tunggu deh. Iya, oke. Nah, sapi di Ternak paling terjangkau harganya 13.500.000. 13 juta. Itu bobot timbangannya 200 sampai 225 kilo. Oke. Nah, paling besarnya ya sampai 30 juta ada. Oh, oke, 30 Nah, di juta. belakang ini harganya 19.500.000. Nah, ini kurang lebih bobotnya 320 kilo. Nah, jadi, oke. Seperti itu sahabat Ummah, insya Allah udah terjawab untuk harganya. Nggak usah khawatir untuk harga sapinya terjangkau ya, terjangkau. Kalau dibandingkan dengan tempat lain mungkin sahabat Ummah udah ngecek gitu ya. Yang di Gigi Ternak insya Allah terjangkau gitu. Kemudian Mas Fajar, saya penasaran. Sapi di sini kalau dari yang saya lihat ya, sapi di sini mayoritasnya itu diikatnya di tanduk. Bisa dijelasin nggak kenapa sih diikat di tanduk? Ya, jadi kalau sapi Bali yang asal ini lahirnya di alam. Di alam. Oke, di alam. Sampai pada umur tertentu, biasanya pada umur 2 tahun, selesai nyapih ini biasanya induknya hamil lagi kan. Oke. Sehingga dia udah sendiri. Nah, peternaknya ini nanti akan bawa hewannya ini ke dekat rumahnya. Kayak gitu. Nah, kenapa diikatnya di kepala? Ini memudahkan, ini sebenarnya mengurangi stres. Mengurangi stresnya si sapi karena agar sapinya makannya lahap. Itu. Cuman nggak usah khawatir nih sahabat Ummah. Nanti kalau misalnya masuk masjid ngamuk-ngamuk gimana? Enggak. Tenang, karena H-3 kita nanti akan memberikan tali di hidungnya.
sehingga itu mempermudah Oke. ketika pemotongan. Jadi ketika sampai saat ini, ketika masa pemulihan dari perjalanan, ini kita udah ada 40 hari di sini. Jadi mengembalikan bobot ke angka bobot gitu. Jadi kalau misalnya sahabat Uma lihat bobotnya itu kalau di Digiternak range. Kenapa range? Karena akan ada kurang lebih penambahan bobot gara-gara pemulihan di sini. Kayak gitu. Jadi itu aja sih. Jadi ini salah satu taktik dalam artian biar sapinya nafsu makannya tetap tinggi, tapi ketika dikirim kambing 3 akan kita tali giginya agar memudahkan ketika proses pemotongan. Salah satu strategi dari Digiternak ya, agar sapi tetap bisa nggak stres gitu ya, lebih mengurangi stres dan nantinya dagingnya akan lebih banyak dan lebih bagus ya. Seperti itu. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan tanya lagi di kolom komentar. Dari Facebook boleh, dari Instagram boleh, dari YouTube boleh. Saya lihat-lihat dulu ya. Oke. Ada lagi nih. Oh, banyak juga. Dari Instagram lagi. Teman-teman di Instagram sepertinya banyak banget ya di sini ya. Alhamdulillah. Ini kayaknya sama nih, dari Wulan Sayuki. Dari Wulan Sayuki orang yang sama. Kalau minta price list hewan kurbannya kemana ya? Untuk price list kita itu bisa lewat aplikasi Uma juga. Nanti di situ ada ketika teman-teman sahabat Uma pilih partner Digiternak, nanti di situ ada download brosur. Nanti download aja di situ. Itu nanti udah ketahuan kok harganya, price-nya, ada kelasnya apa aja kayak gitu. Berarti yang harus dapat melakukan sekarang adalah yuk masuk aplikasi Uma, kemudian cari partner ternak atau partner kurban Uma, namanya Digiternak, insya Allah ada di paling atas. Kemudian bisa langsung download brosurnya di sana. Insya Allah price list-nya semua ada di sana ya. Betul. Seperti itu. Ya, pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan kembali lagi dari Instagram. Ayo dong teman-teman yang di Facebook, tanya dong. Ini mumpung ada kesempatan baik nih. Kemudian ada juga sapi yang nungguin untuk dibeli. Kurang lebih seperti itu ya. Hewan ternak yang nunggu dibeli. Dari mana pertanyaannya ya? Oh ini. Dari Fajar Yaumul Khair. Mau tanya dong, keunggulan dari sapi Bima atau Bali apa ya? Sapi Bima ini sebenarnya nama umumnya adalah sapi Bali. Nah, cuman saya bilang kenapa sapi Bali dari Bima ini premium karena peternaknya ikut. Nah, peternaknya ikut ini sebenarnya mempengaruhi tingkat stres sapinya. Jadi karena dia udah biasa selama 6 bulan sampai 8 bulan dengan peternaknya, sampai ke sini ikut juga peternaknya, akhirnya si sapi ini ketika terjadi susut di perjalanan, karena berinteraksi dengan peternak aslinya, sehingga kembali nih bobot hewannya. Yang kedua, sapinya lebih ramah. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau ke kandang-kandang yang dari Bima itu, insya Allah sapinya lebih ramah, nggak galak-galak. Kenapa? Karena mereka sudah biasa berinteraksi dengan manusia. Yang kedua adalah kami percaya bahwa hewannya lebih banyak. Kenapa? Dagingnya lebih premium, lebih banyak. Kenapa? Karena tingkat stresnya kecil, gitu. Karena kalau sapi biasanya kalau stresnya tinggi berpengaruh kepada nafsu makan, kesehatannya, sehingga nanti ketika dikurbankan mungkin akan susutnya banyak. Ternyata baru tahu nih, Mas Fajar, bahwa sapi Bali ini banyak keunggulannya dibandingkan dengan sapi lain seperti itu. Kita lanjut pertanyaan lagi. Saya penasaran deh sebenarnya bahwa behavior tentang orang yang beli kurban gitu. Kira-kira mereka itu biasanya beli dari jauh-jauh hari atau mepet sih? Jadi sebenarnya betul behavior untuk di Indonesia. Sapinya masih ada di Bima, itu mereka tuh udah mesen. Saya mau lagi dengan harga yang sama, kualitas yang sama. Kayak gitu. Kadang beberapa konsumen kita udah videoin dari sana lewat WhatsApp. Bu, ini sapi calonnya. Nanti ke sini mereka ketika kita udah datang, pemulihan 1 minggu, mereka biasanya weekend datang ke sini udah ngetekin aja. Ini sapi saya. Nah, tapi banyak juga yang misal ketika dalam situasi pandemik gini mungkin ya, karena mungkin banyak juga saudara-saudara muslim atau sahabat Uma yang rezekinya lagi terbatas gitu. Nah,
baru-baru datangnya biasanya akhir-akhir ini kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau sapi untuk di sini biasanya yang harga-harga di atas 20 juta itu habis duluan di awal-awal. Sisanya yang masih ada sekarang ini yang masih di bawah 20 juta tuh masih banyak. Nah, ngomongin dari tadi kita udah banyak Kita tuh juga dari peternakan lokal, jadi sekitar kita kasih bakalannya 1 tahun sebelumnya, lalu nanti kita jemput. Nah, nanti kita ada kandang pemulihan. Kalau domba itu ada di Sentul, lalu kambing itu ada di Setu dan di Kahuripan. Itu kambingnya asli lokal sini ya, daerah Bogor. Itu rata-rata di daerah kaki Gunung Salak, sama ada di Banyumas. Itu mitra ternak kita. Nah, kalau kambing dari Tulung Agung dan Kediri dan Blitar. Itu kita ambil, kita kumpulkan, bawa ke sini. Nah, untuk harga sendiri, untuk domba ya, domba itu kalau misalnya sahabat ternak bingung, apa sih bedanya domba dan kambing? Nah, domba ini bulunya keriting. Bulunya keriting, tanduknya melingkar ke bawah. Kalau kambing, itu bulunya lurus. Dan dia tanduknya ke atas. Kayak gitu. sama kayak gini. Kalau domba melingkar gitu. Nah, untuk domba paling murah 1.800.000. 1.800.000 sahabat Uma. Udah bisa berkurban gitu. Nanti kita antar. Untuk kambing paling murahnya 2,5 juta. 2.500.000. Ya. Oke. 2.500.000 paling murah sahabat Uma. Jadi kalau saya boleh simpulin ya Kang ya, atau Mas Fajar, ternak atau beli hewan di Gigi Ternak itu ternyata banyak ya variannya, pilihannya. Jadi sesuai kebutuhan dari sahabat Uma, itu let's say sahabat Uma mau pilih sapi, di sini ada gitu. Kemudian sapinya berkualitas. Kalau seperti itu, mau pilih domba atau kambing, walaupun di sini nggak ada, bukan berarti di aplikasi Uma nggak ada. Jadi silakan sahabat Uma, kalau mau berkurban silakan langsung masuk aplikasi Uma, silakan cek partner kurban Uma yang saat ini adalah di Gigi Ternak, silakan dipilih hewannya yang sahabat Uma suka. Kalau di sini ada sapi, ada juga kambing dan juga domba yang tadi udah Mas Fajar jelasin harganya. Insya Allah bisa berkualitas seperti yang udah dijelasin ya sama Mas Fajar juga. Kemudian range harganya juga tergantung sama kebutuhan atau sahabat Uma kepengennya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Ya, karena waktu juga nih Mas Fajar ya. Sebenarnya ada lagi nih sahabat Uma yang bertanya, cuma sahabat Uma nggak masalah ya, buat sahabat Uma yang bertanya, jangan takut, bisa langsung DM Uma via Instagram, kemudian tanya Uma via Facebook, via Twitter, atau via YouTube, seperti itu. Atau juga tanya langsung di aplikasi Uma tentang partner kurban Uma, dan gimana sih, atau lebih detailnya langsung nanti insya Allah ada admin yang siap menjawab pertanyaan sahabat Uma untuk masalah ternak atau masalah kurban, kurang lebih seperti itu. Mas Fajar, saya terima kasih atas waktunya, telah dikasih kesempatan untuk main ke kandangnya. Masya Allah ada 100 lebih sapi. Ya, seperti itu. Makasih juga sahabat Uma waktunya yang udah standby di live Uma bersama di Gigi Ternak gitu ya. Kita insya Allah akan ketemu lagi di live streaming lainnya. Tentunya dengan pembicara berbeda, narasumber berbeda, dengan tema yang berbeda. Sekali lagi, saya ingatkan sebagai host untuk sahabat Uma yang ingin berkurban, silakan langsung masuk ke aplikasi Uma, langsung buka banner berkurban di Uma aja, dan pilih hewan kurban yang sahabat Uma inginkan. Kurang lebih seperti itu. Mas Fajar, terima kasih banyak. Saya host mengundurkan diri, kita jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan.
Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.